guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Oke, hari ini gue dapat informasi bahwa dari 19 warga Lebak yang positif terpapar virus corona atau COVID-19, 7 diantaranya sudah disembuhkan, amin. Nah, ketujuh warga ini katanya sudah dipulangkan dari RSUD Banten ya, di Serang, dan sekarang sudah berada di rumahnya masing-masing. Namun demikian, informasi yang gue dapat bahwa pihak RSUD Banten meminta kepada 7 warga ini untuk tetap melakukan isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan. Ya, isolasi mandirinya di rumah masing-masing, di rumah mereka. Jadi ketika ada di rumah, jangan keluyuran kemana-mana, jangan dulu beraktivitas. Jadi mereka wajib melakukan isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan. Nah, nanti gue juga mau nanyain soal belasan warga lagi yang masih dirawat di RSUD Banten. Nah, nanti kita cari tahu informasinya ke pihak gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ke Dr. Firman Rahmatullah yang kantornya di Dinas Kesehatan. Nah, ini bagi gue pribadi sih sebagai kabar baik atau kabar gembira ya. Nah, ternyata dari 19 ini yang 7 diantaranya kan sudah sembuh. Nah, untuk itu secara pribadi nih gue berpesan agar kalian tetap melakukan pencegahan, ya minimal pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan massa, sehingga pekan ini Lebak akan tetap aman dan tidak ada lagi penambahan. Nah, katanya sih sampai pekan ini berdasarkan data yang ada di gugus tugas itu hanya 19, jadi tidak ada penambahan. Yang mudah-mudahan ini semua bisa kita lakukan, terus mencegahnya agar Lebak tetap aman seperti dulu lagi. Oke guys, itu aja. Kita langsung menuju ke Dinkes Lebak menemui Dr. Firman. Come on guys. Kesehatan Kabupaten Lebak ya. Kita coba menemui juru bicara percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, Dr. Firman Rahmatullah ya. Assalamualaikum Pak. Pak, mohon izin periksa dulu Pak. 36,6. 36,6. Oke. Mau ke Dr. Firman ada ya? Ada Pak. Oke. Lagi ada tamu atau enggak? Ada tamu Pak. Oh iya, makasih ya. Bisa kita ke sana aja. Oke. Oh, lagi ada tamu guys. Lagi ada tamu, nanti kita masuk setelah tamunya udah keluar. Ikutin terus videonya guys. Nanti kita langsung masuk setelah tamu Dr. Firman keluar. Oke guys. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Uda Channel. Pagi sudah ada di kantor nih. Oke, nah ini kita bersama Dr. Firman Rahmatullah, juru bicara percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak. Nanti kita tanyakan informasi terbaru yang katanya ada 7 warga Lebak yang sudah dinyatakan sehat. Ya, selamat pagi pemirsa Mang Uda Channel. Selamat pagi. Pagi. Jangan bosan-bosan dengan Mang Uda Channel ya. Siap Pak Uda Channel. Oke, ini saya mau tanya soal kabar gembira. Iya. Karena memang katanya di lapangan saya dapat informasi ada dari 19 itu katanya 7 diantaranya bisa disembuhkan. Iya. Nah, saya sekarang mau tanya biar masyarakat tahu yang 7 ini siapa aja, asalnya dari mana aja Dok. Ya, siap. Terima kasih Mang Uda Channel. Waduh, harusnya nanti saya press release dulu baru Mang Uda Channel saya sampaikan di channel Mang Uda. Tapi karena ini pagi-pagi Mang Uda Channel sudah sampai sini, ya insya Allah apapun itu ya kita sampaikan kabar gembira ini. Okay. Jadi dari 19 kasus konfirmasi di Kabupaten Lebak sampai hari ini adalah hari ke-5 berarti ya. Tidak ada penambahan Mang Uda Channel ya. Jadi alhamdulillah terakhir kita kan di hari Selasa waktu itu ada penambahan itu. Jadi sekarang udah ketemu hari Senin udah hampir seminggu malah. Seminggu ya. Ya, tidak ada penambahan kasus baru, masih tetap di 19 Ya. dan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Lebak yang memang selalu menjaga dan mentaati seluruh anjuran dari pemerintah melakukan protokol kesehatan. Ini demi upaya kita bersama tentunya. Kemudian dari yang 19 ini kan waktu itu kita upayakan untuk ke
Rumah Sakit Banten Ya. mendapatkan perawatan walaupun mereka sehat, Ya. ya, tapi karena memang mereka terkonfirmasi, berarti mereka harus dapat sesi-sesi pengobatan, Ya. ya, itu seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, kemarin kan terakhir 5 ya, sekarang Ya. 7 dinyatakan sudah sembuh dan sembuh. diperbolehkan untuk pulang. Ah, Namun masih tetap menjalani isolasi mandiri sampai dengan 14 hari ke depan sejak hasil swabnya negatif. ya. Kan. Jadi meskipun sudah dinyatakan sembuh, Betul. nyampe ke rumah tetap isolasi mandiri. Isolasi mandiri gitu. Namun ya dia tidak lagi di rumah sakit, tapi dia kembali ke lingkungan dalam keluarga, tapi tetap melaksanakan isolasi mandiri. Oke. Gitu. Dan mereka siapa aja, Dok? Ya, ketujuh itu adalah ya dari Rangkas Bitung, Rangkas, ya. Inisialnya? Itu inisialnya Tuan. Waduh, kalau inisial saya karena banyak nih yang keluar nih, takutnya nanti Pak apa Satu huruf aja, satu huruf. Pak ini Pak apa namanya khawatirnya ketukar. Jadi kalau saya mendingan kecamatannya aja. Oke, siap. Ya, Silakan. kalau kecamatannya saya yakin semuanya pasti mengenalnya. Oke. Apalagi media udah tahu lah lokasinya. Karena waktu kita membantu untuk menindaklanjuti perawatannya juga kan ikut di lapangan. Oke, jadi satu Rangkas Bitung. Ya, satu Rangkas Bitung. Ah. Ya, kemudian yang kedua dari Cimarga, alhamdulillah sudah kembali dan dinyatakan sembuh, hasil swabnya sudah negatif. Ya, namun tadi tetap 14 hari ke depan, isolasi mandiri. Nah. Kemudian Cisimet yang Kecamatan Lewi Damar. Ya. Ya, pasti itu apalah Itu ya. yang perempuan ya? Ya. Yang perempuan. Betul, ya itu seperti itu. Yang keempat? Kemudian Cirinten. Hmm. Ya, itu juga memang sudah dinyatakan sembuh. Ah. Kemudian Cihara. Cihara. Kenal semuanya pasti. Cihara yang pertama apa yang kedua? Yang pertama kan sudah duluan. Ada dua. Ya, Berarti Cihara dua ya? Ya, yang L03-nya Ah. yang itu Cihara. Ya, itu Terus? sudah itu. Kemudian Malingping. Malingping. Ya, Malingping yang kontak yang dari kasus L02 juga. Medis itu? Ya, betul. Itu juga sudah itu sudah berapa tuh, Kang? Udah 7. Karena Cirinten 2. Oh iya. Jadi 7 ya? Cirinten 2, Cirinten 1 kan? Enggak, Cihara. Oh, Cihara. Cihara 2, Iya. Malingping 1 gitu. 1, ya, itu. Kemudian yang Pandeglang, yang warung gunung yang ada di Pandeglang juga ceritanya sih sudah kembali ke lingkungannya juga Oh sama. gitu. Yang pertama, Yang L02. L02. Ya, itu juga saya dapat kabar dari Pandeglang bahwa itu memang Berarti sudah- kalau memang itu sudah- 8 dong ya sama itu ya? Ya, cuman memang yang satu ini kan Tinggalnya tidak di berdomisili luar. di Di Lebak wilayah ya? Lebak, hanya memang KTP-nya Lebak. Gitu ya. Gitu. Nah, terus untuk yang sisanya yang masih dirawat, Ya. posisinya di mana sekarang? Ya, hari ini saya mendengar kabar lagi katanya ada yang dipulangkan lagi. Hari ini? Per hari ini, tapi belum sampai dan saya belum dapat listnya gitu. Nah, itu atas apa informasi dari? Ya, dari keluarga pasien. Jadi keluarga pasien. pasien menyampaikan ke pihak puskesmas. Oh, gitu. Sementara kalau yang lain-lain yang tadi juga yang 7 itu saya belum dapat list resmi dari rumah sakit. Ya. Itu dari kecamatan mana, Dok? Yang rencananya mau dipulangkan? Dari kecamatan Cikulur kalau nggak salah. Cikulur ya. Iya, Cikulur dan Malingping juga kalau nggak salah ada. Ya itu. Tapi saya nanti harus lihat dulu karena saya belum lihat apa yang di-share dari keluarga gitu. Nah, Jadi- kalau yang semuanya itu kan memang di rumah sakit Banten semua ya, Dok ya? Ya, di rumah sakit Banten. Hanya yang KTP Warung Gunung yang tinggal di Pandeglang yang di karantina di Jakarta ya? Itu sama rumah sakit Berkah itu, Pak. Itu tapi terus dibawa ke ceritanya katanya ke Wisma Atlet. Tapi saya kepastiannya karena berhubung yang bersangkutan beliau itu ada di wilayah Pandeglang. Jadi ya kita kerjasama dengan kabupaten kota lainnya ketika memang itu ya sama-sama kita membawa ke rumah sakit mana itu yang kosong kan. Jadi ada yang memang ke Jakarta, ada yang memang di rumah sakit di lokal setempat, ada juga yang memang ke rumah sakit Banten. Jadi itu memang bagaimana, karena kan kadang-kadang yang dikhawatirkan oleh kita adalah bukan masyarakat ini kan tidak bisa untuk memang disiplin melaksanakan tadi karantina mandiri atau isolasi mandiri tadi. Ya mungkin masih menenangga, masih jalan, masih itu. Tapi kalau memang dia bisa stay di rumah, nggak kemana-mana gitu ya, insya Allah. Oke. Nah, terus kalau pemulangan itu, Dok,
biasanya pakai mobil ambulan pihak sana atau memang dijemput oleh ambulan dari Kabupaten Lebak? Ya, yang sudah itu beberapa ya memang kita berkoordinasi dengan gugus tugas desa, gugus tugas kecamatan. Ketika mereka sakit, mereka memang perlu pengobatan, tentunya pihak dinas kesehatan, pihak puskesmas lah yang mengantarkan gitu, itu seperti itu. Jadi Ya. dijemput di rumah sakit? Enggak, mengantarkan ke rumah sakit mengantar ke yang rumah pada sakit. waktu memang perlu perawatan atau penanganan, ya kan. Nah, jadi kita coba dulu lewat rumah sakit setempat karena memang tempat dan ininya tidak memang tidak disediakan untuk itu, maka kita dorong ke tempat yang lebih tinggi, rujukan berjenjang gitu kan. Gitu. Ya itu seperti itu. Nah, kalau kebalikannya, Dok, misalkan Nah, kalau kebalikannya berarti kan posisi pasien sudah sehat nih, ya kan. Kalau posisi pasien sudah sehat, kita kan ada namanya kerjasama dengan gugus tugas kecamatan, gugus tugas desa. Nah, teman-teman inilah yang membantu dinas kesehatan atau petugas kesehatan untuk memang menjemput itu karena posisinya kan sudah dinyatakan sembuh gitu. APD dan lain sebagainya secara standar kita bekali untuk mereka walaupun mereka jemput gitu. oh jadi APD dari sini ya, Dok ya? Ya, biasanya minta ke puskesmas ya kan, bisa APD untuk itu. APD-nya bukan yang tertutup yang itu ya, yang seperti waktu merujuk beda kan. Nanti orang lain tetap takut kalau seperti itu. Jadi standar levelnya awalnya level 3 diturunkan jadi level 2 atau mungkin level 1. Gitu. Jadi memang itulah ada apa ya, karena kan memang ya, kita yakin bahwa ini sudah negatif, namun masih perlu isolasi mandiri untuk keamanan atau namanya istilahnya mungkin biar stabil dulu, sehat dulu. Pasti kalau udah 2 minggu ke depan prosesnya sudah akan lebih baik lagi gitu loh. Oke, berikutnya himbauan untuk masyarakat nih. Ya, tadi masyarakat Kabupaten Lebak, mari kita jaga sama-sama Lebak. Saya yakin kalau memang kita bekerja bersama-sama, kita pastikan bersama-sama bahwa hampir sebagian besar dari kasus yang ada di Lebak itu merupakan ya dari pendatang atau orang yang memang pernah kontak atau bekerja dengan yang di luar Kabupaten Lebak. Nah, jadi bila mana memang ke depan masih banyak yang memang pendatang yang ini, mari kita sama-sama laporkan ke gugus tugas, Pak, datang ini, kita sama-sama untuk antisipasi bersama, bukan tidak memperbolehkan mereka datang, tidak, tapi coba kita cek, kita pilah, kita sharing ya, jadi gitu. Mereka sakit, laporkan segera gitu. Dan kita sendiri masyarakat Kabupaten Lebak tetap ingat protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin untuk mencuci tangan, dan kita selalu melakukan jaga jarak, physical distancing, social distancing, dan tidak keluar rumah bila tidak perlu. Mungkin itu Kang Uday Channel. Siap, makasih. Sekarang udah jelas bahwa juru bicara dari percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak sudah memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya, dan mudah-mudahan ini menjadikan informasi terbaik buat masyarakat. Namun demikian karena memang kondisinya juga masih berisiko ya, Dok ya. Jangan sampai kita menganggap remeh. Ya, belum stabil lah istilahnya gitu. Jangan sampai menganggap remeh persoalan wabah pandemi corona. Siap. Oke, Dok, itu aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke guys, itu tadi obrolan gua bareng Dr. Firman Rahmatullah, juru bicara gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak. Dan dari hasil obrolan tadi, beliau membenarkan 7 dari 19 warga Lebak yang positif terpapar virus corona sudah dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan oleh RSUD Banten. Namun demikian, ketujuh warga tersebut harus tetap melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Nah, dalam obrolan tadi pun Dr. Firman berpesan agar kita tetap harus mengutamakan protokol pencegahan terhadap pandemi corona karena memang virus ini membahayakan. Nah, itu aja. Semoga video gue bermanfaat buat kalian, juga buat gue sendiri. Dan jangan lupa ikutin terus video gue. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.